Shalom adik-adik Awesome Kids. Ada yang masih ingat yel-yel Awesome Kids kita nggak ya? Coba, Awesome Kids, yes I am, yes I am, yes. Adik-adik Awesome Kids, ada yang tahu nggak hari ini kita memperingati hari apa? Ada yang tahu nggak ya? Ya, betul. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus kita dahsyat dan hebat. Dia sangat kuat dan luar biasa. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Yesus mengalahkan maut dan dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa maut telah dikalahkan. Kita telah dibebaskan dari hukum kekal akibat dosa, yaitu maut. Yesus sudah menang dan Yesus adalah pahlawan kita. Kemenangan dan kebebasan yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus bukan berarti hidup kita jadi seenaknya, semaunya, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan Yesus. Ingatlah bahwa hidup kita telah dibayar lunas oleh Tuhan, sehingga kita menjadi miliknya Tuhan. Adik-adik Awesome Kids, sebelum kita mau mulai ibadah kita, kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu dan semua ikut gerakannya, oke? Musik! Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Adik-adik Awesome Kids, sebelum kita mau baca firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami.
Kami masih dijagai oleh Tuhan, kami masih dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami masih sehat dan kuat, itu semua karena Tuhan. Dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Dengan judul Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Kita sudah baca di dalam Lukas 24 tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mesti ingat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya disalibkan, mati, tetapi hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa kuasa maut tidak dapat mengalahkan dirinya. Oleh karena itu, kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus, menyia-nyiakan darah yang tercurah untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita harus menjadi anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu meminta pimpinan Roh Kudus agar supaya hidup kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan sampai kita berpikir, saya sudah pintar, saya nggak butuh Tuhan. Padahal kepintaran itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut terhadap setan karena Tuhan Yesus lebih kuat, bahkan lebih dahsyat dari segala setan. Ingat ya, hidup kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Kita adalah muridnya, karena itu kita harus melakukan perintah Tuhan Yesus sehingga menjadi teladan bagi orang lain. Maka dengan penyertaan Tuhan, kita akan dimampukan untuk membawa orang-orang kepada Tuhan menjadi murid-muridnya. Selamat Paskah, Yesus sudah bangkit. Yesus hidup, Yesus menang. Tetap fokus on Jesus. Haleluya. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas 24 ayat 5. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Adik-adik Awesome Kids, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan biarlah
hari Paskah ini hidup kita penuh dengan sukacita dan bersemangat karena kemenangan telah Tuhan sediakan bagi kita semua. Dan saat ini kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami boleh diingatkan oleh Tuhan untuk selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena kuasa maut telah Tuhan kalahkan, oleh karena itu kami tidak perlu takut terhadap apapun karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami. Bapa, kami berdoa melepaskan berkat buat bangsa Indonesia, biar bangsa Indonesia ada selalu dalam pemandangan mata Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap virus COVID-19 boleh pergi dalam bangsa Indonesia ini, tidak ada lagi dalam bangsa Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati juga adik-adik Awesome Kids, biar selalu ada dalam pemandangan mata Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.